Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh peserta kegiatan penyuluhan tentang pertolongan pertama pada luka bakar. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap eh, kegiatan ya. Perkenalkan, nama saya Gian Suherlan. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan. Saya di sini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dengan tema pertolongan pertama pada luka bakar. Sebelumnya, kepada para peserta, apakah sudah tahu mengenai pertolongan pertama pada luka bakar? Kita langsung lanjut aja ya ke bagian materinya. Nah, tujuan umum saya memberikan penyuluhan ini itu untuk memahami tentang jenis-jenis luka bakar dan cara pemberian pertolongan pertama pada luka bakar. Yang kedua, tujuan khususnya itu mengetahui macam-macam luka bakar seperti luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar berat. Dan yang kedua itu tahapan pertolongan pertama yang tepat untuk penanganan luka bakar. Lanjut. Nah, luka bakar sendiri adalah cedera yang disebabkan oleh panas, bahan kimia, sinar matahari atau gesekan yang dapat merusak jaringan kulit dan jaringan di bawahnya. Pertolongan pertama yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Macam-macam luka bakar. Luka bakar dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya menjadi tiga kategori utama. Yang pertama itu ada luka bakar ringan, tingkat satu. Itu biasanya di lapisan kulit atas ya, atau epidermis. Ditandai dengan kemerahan, nyeri, dan sedikit pembengkakan. Contohnya itu luka terkena sengatan matahari ya. Yang kedua, luka bakar sedang atau tingkat 2, yaitu mempengaruhi lapisan kulit yang lebih dalam atau dermis. Ditandai dengan pembentukan gelembung, kemerahan, nyeri, dan pembengkakan. Contohnya luka bakar yang terkena air panas. Nanti setelah ini kita lihat slide berikutnya contoh-contohnya ya. Lalu luka bakar berat atau yang disebut tingkat 3, dia merusak lapisan kulit dan jaringan di bawahnya atau subkutan. Ditandai dengan kulit yang hangus, itu sedikit kehitaman gitu. Terus kulit yang tampak putih, coklat atau hitam, serta nyeri yang hebat. Contohnya bisa dilihat nanti luka bakar terkena sengatan listrik atau kimia. Nah, ini contoh luka bakarnya. Ini yang derajat satu ya, yang tingkat satu, dia hanya terkena di bagian epidermis. Warnanya itu sekitar kemerahan jadinya. Terus yang tingkat 2 ini dia lebih dalam lagi ke bagian dermis. Nanti dia terbentuk nih bula-bula atau gelembung-gelembung kecil yang berisi cairan-cairan. Dan yang ketiga ini, derajat 3 ini, dia lebih dalam lagi nih di bagian subkutan. Nanti itu dia terbentuk warna-warna seperti hitam, putih, putih, dan kemerahan yang sangat luas nih. Nah, ini yang untuk derajat satu seperti ini ya, teman-teman ya. Kemerahan, terus apa? Ada kayak bengkak dia. Nah, yang kedua, nah ini yang kedua ini dia lebih dalam lagi. Kalau yang kedua ini dia ada terjadi bula ya. Kalau di ininya bula itu jadi gelembung-gelembung kecil yang terdapat cairan-cairan.
karena terjadinya proses luka bakar di bagian epidermis. Nah, yang ketiga ini yang derajat 3 yang parahnya ya, dia sudah masuk ke subkutan. Jadi si kulit itu sudah mulai melepuh, warnanya kehitaman dan ini sudah menyebar ke bagian dalamnya nih. Lalu kita ada bahan-bahan yang bisa dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama pada luka bakar. Pertama, kita bisa gunakan kasa untuk melindungi luka dari kontaminasi lingkungan dan membantu menjaga kelembaban. Yang kedua, ada perban, itu untuk menutup luka bakar setelah diberikan perawatan pertama dan melindungi area yang terluka. Yang ketiga, garam atau larutan NaCl ya. Ini biasanya di apotek-apotek juga ada nih. Digunakan untuk membersihkan luka bakar ringan dan sedang serta membantu mengurangi resiko infeksi. Kalau misalnya di rumah bisa dibuatkan setengah sendok teh garam dalam 1 liter air matang yang telah didinginkan. Jadi kalau di rumah nggak ada larutan NaCl, nanti bisa dibuat nih. Jadi kayak garam dimasukin ke dalam 1 liter air matang ya, yang bersih. Terus kalau di rumah ada sarung tangan bisa dilakukan nih. Digunakan untuk melindungi tangan dari yang penolongnya dari kontaminasi dan memastikan kebersihan saat pemberian pertolongan pertama. Nah, ini gambar-gambarnya ini NaCl-nya ya. Kalau misalnya di rumah nggak ada, nanti bisa dibuat dari larutan garam dan air yang matang. Nah, kalau ini kasa steril, ini perban, dan ini sarung tangan. Nah, tahapan pertolongan pertama pada luka bakar. Yang pertama itu kita hentikan dulu sumbernya dengan kontak panas. Misalnya kalau misalnya derajat 1 kan tadi dari sengatan matahari ya. Jadi kita bisa neduh dulu gitu. Terus yang kedua itu dia terkena air panas. Kalau jadi lakukan dulu penanganannya itu kita ambil dulu aja tangan kita tuh dari air panasnya yang kecipratan misalnya atau enggak yang tersiram gitu. Nah, lalu dinginkan lukanya. Dinginkan lukanya kalau misalnya terkena air panas itu langsung diberikan ke air dingin yang mengalir ya, jangan ditaruh di bak atau enggak gayung lalu dimasukkan tangan kita ke dalam bak itu. Jadi airnya itu harus mengalir supaya apa? Supaya nanti panasnya itu terbawa oleh aliran air yang kita kucurkan. Nah, terus hindari penggunaan es atau air karena akan merusak jaringan yang lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kita pakai air es atau enggak dicelupkan ke dalam air yang diam, itu malah merusak jaringannya. Jadi yang disarankan itu kita menggunakan air yang mengalir. Lalu dibersihkan lukanya, setelah didinginkan dibersihkan lukanya dengan hati-hati menggunakan cairan NaCl yang tadi. Itu untuk menghindari infeksi. Jangan membersihkan luka bakar berat sendiri. Misalnya udah yang derajat 3, kita hayu aja pakai cairan NaCl. Jangan kalau misalnya untuk derajat 3. Karena apa? Karena kalau derajat 3 itu dia butuh butuh penanganan lebih lanjut. Misalnya nanti sama dokter itu dikasih kayak apa salep gitu-gitu, antibiotik ya. Jangan sampai nanti untuk derajat 3 itu kita didiamkan saja gitu. Terus setelah dibersihkan lukanya, ditutup dengan perban atau enggak dengan kasa. Itu untuk menjaga kasa
menjaga luka lebih bersih pertama dan eh, tetap lembab gitu ya. Jadi nggak kering nantinya. Kalau misalnya perbannya udah terlihat kotor atau basah, segera diganti. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir, cari pertolongan medis. Misalnya jika luka bakarnya sudah parah, sudah luas, terus udah terkenanya tuh di area wajah, itu kan alat-alat kelamin, itu segera bawa langsung ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau yang paling berat cuma ke rumah sakit ya. Karena memang kalau misalnya sudah di derajat 3 itu kita eh, nggak bisa melakukan di rumah. Jadi memang harus langsung ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut gitu. Nah, ini ada template-nya ya untuk penanganan luka bakar yang tadi. Segera lepaskan baju. Tujuannya untuk misalnya terkena di baju, itu tujuannya untuk mempersingkat lama kontak dengan baju. Misalnya jadi kalau misalnya terkenanya di baju kayak luka bakar terkena cairan kimia, bajunya langsung dibuka gitu. Terus secepatnya didinginkan dengan air bersih dengan suhu normal yang mengalir. Terus yang ketiga, keringkan bagian yang terkena luka bakar. Nah, yang keempat, berikan salep luka bakar bila ada. Kalau misalnya tidak ada, langsung aja dibawa ke rumah sakit kalau gitu. Apabila area luka bakar cukup luas dan sudah ada tanda-tanda kemerahan atau melepuh, langsung rujuk ke rumah sakit atau enggak ke fasilitas yang terdekat dahulu. Nah, kesimpulannya, pemberian pertolongan pertama yang tepat dan cepat pada luka bakar dapat membantu mengurangi rasa sakit, resiko infeksi, dan mempercepat proses penyembuhan. Namun, jika luka bakar parah atau melibatkan area sensitif, segera cari bantuan medis profesional. Selalu ingat untuk menjaga kebersihan, menggunakan sarung tangan, dan melindungi dari resiko lainnya saat memberikan pertolongan pertama. Ya, terima kasih pada seluruh peserta. Bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ya. Dibagi untuk 2 pertanyaan saja. Boleh? Ada yang ingin bertanya? Bapak Pisah Ramadan mau bertanya? Halo, Selamat pagi, Mas Dian. selamat pagi Mas. Tanya Mas, Ya, saya mau bertanya kalau tadi kan ada jenis-jenis luka bakar ya. ya. Kalau luka knalpot itu masuk jenis luka yang mana, Mas? Kalau luka knalpot ya, knalpot itu dia biasanya itu sudah masuk jenis tingkat yang kedua ya Mas ya. Karena memang kalau luka knalpot itu dia pertama sesudah terkena knalpot itu langsung ada pembentukan gelembung Mas. Gitu. Jadi kayak ada cairan yang di dalam. Biasanya itu knalpot itu, tapi tergantung juga sih Mas, kalau knalpot terkenanya itu dia lama, bisa terjadi ke tingkat yang lebih parah, itu tingkat yang 3 Mas. Tapi kalau misalnya knalpot itu dia biasanya terkena di bagian yang dermis, yang di luka bakar tingkat 2 gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat Mas dari pembentukan lukanya ya. Nah, biasanya kalau misalnya di knalpot ini terjadi seperti ini nih Mas nih, ada gelembung-gelembungnya ya. Nah, itu untuk penanganannya kalau knalpot itu jangan langsung dikasih kecap, dikasih odol, jangan Mas. Kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, pertama disiram dulu aja pakai air mengalir Mas. Setelah itu dikeringkan langsung bawa aja ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Gitu Mas. Ya Mas ya, Baik, ada terima kasih lagi? Mas atas Siap, penjelasannya. siap, siap, siap. Ada lagi Mas yang mau ditanyakan? Satu lagi boleh? Hmm.
Kalau luka bakar itu ada gelembung-gelembung terus nggak sengaja kena luka lagi Mas, misal kesobek atau gimana? Itu Ya, bagaimana Mas? kalau misalnya ini ya Mas ya, kesobek, Ya nggak Mas, apa-apa betul Mas. Mas. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sudah gelembung atau cairan ini sudah tersobek atau terbuka, nggak apa-apa Mas. Pertama memang harus dibersihkan dulu dengan cairan yang tadi Mas ya. Kalau misal ada itu NaCl. Yang kalau misal tidak ada NaCl di rumah bisa dibuat yang tadi Mas dengan garam setengah sendok dimasukkan ke dalam 1 liter air. Lalu diguyurkan Mas ke bagian luka bakarnya. Nah, setelah itu dibersihkan, lalu dikeringkan. Nah, nanti kita lihat nih Mas, eh, kelanjutannya seperti apa. 5 sampai 10 menit lah. Kalau misalnya nanti tidak ada perubahan, malah ada kayak panas, malah ada kayak meriang, mending langsung dibawa aja Mas ke rumah sakit atau fasilitas terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Karena kalau luka bakar ini lebih sensitif sekali ya Mas ya untuk terjadi infeksi. Kalau misalnya kita penanganannya kurang cepat dan kurang tepat, takutnya nanti malah jadi infeksi yang makin menyebar, Mas, ke area yang lain, gitu. Jadi kalau misalnya Mas kena knalpot itu disarankan dan dihindarkan untuk pemakaian yang kayak minyak rem, terus kecap, terus odol, itu jangan sampai dikasih kayak gitu ya Mas, mendingan pakai air mengalir. Kalau misalnya di jalan, beli aqua botol aja gitu Mas. Disiram, terus nanti langsung dibersihkan pakai kasa atau lap yang bersih. Nah, setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau Baik, luka, terima kasih penjelasannya Mas. ya ada lagi Mas? Untuk peserta Cukup yang Mas. lain, boleh satu pertanyaan. Bila tidak ada, saya akhiri ya Mas dan ibu-ibu semua. Semoga penjelasan hari ini atau penyuluhan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.